Halo Sobat Pantas, kembali lagi dengan podcast Bincang Pantas. Hari ini bersama saya Tresna dari DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini kebetulan kita hari ini punya topik yang sangat menarik, masih hangat sekali, yaitu tentang BIJB yang kebetulan baru beberapa bulan kemarin akhirnya fully dioperasionalkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, hari ini kita punya narasumber langsung dari BIJB yang akan membagikan banyak insight buat kita tentang BIJB, dan buat Sobat Pantas yang mungkin penasaran sebenarnya BIJB ini seperti apa sih bandaranya, atau di sana tuh sebenarnya ada apa aja sih di BIJB tuh. Nah, hari ini kita akan ditemani sama Bapak Dian dari BIJB. Bapak mungkin memperkenalkan diri dulu. Ini Bapak Dian. Oke. Silahkan. Terima kasih Teh. Sobat Pantas semua, selamat siang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Jadi hari ini saya mengucapkan terima kasih tentunya sudah diundang di podcast yang luar biasa ini nih, punyanya DPM TSP gitu ya. Selama ini dinas ini sangat membantu kita dan mensupport untuk promosi kita di dalam dan di luar negeri gitu ya. Jadi sekarang ini podcast perdana sepertinya nih. Mudah-mudahan ke depan bisa tiap minggu gitu ya, kita harapin. Gitu. Nah, perkenalannya saya Dianur Rahman, kebetulan saya pegang VP Korsek di BIJB gitu ya. Mungkin itu dulu kali perkenalannya. Oke. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Oke, nah pertama nih pengen tanya-tanya sih, sebenarnya BIJB ini tuh mulai operasionalnya itu kapan ya? Oh iya. Ya, jadi BIJB itu sebenarnya kan BUMD yang punyanya Jawa Barat nih, didirikannya dulu tahun 2014 bulan November. Jadi kita baru ulang tahun kemarin yang ke-9. 2014 kita mulai didirikan, lalu kemudian pembangunan selesai di tahun 2018, lalu kemudian mulai beroperasinya 2018 sebetulnya di bulan Mei waktu itu. Jadi peresmian penerbangan perdananya lah gitu. Lalu kemudian mulai rutin terbangnya di 2019 pertengahan tahun. Nah, lagi asik-asiknya terbang nih gitu kan, 2019 selama kurang lebih 7 bulan, 8 bulan begitu. Dari pertengahan 2019, kemudian 2020 kita semua kena wabah COVID kan, sehingga penerbangan terakhir kita tuh di bulan Maret gitu Teh. Jadi penerbangan di bulan Maret berakhir dan kemudian selesailah sudah BIJB. Pada saat itu tidak ada penerbangan sama sekali. Lalu kemudian selama hampir 2 tahun kita berpikir bagaimana ya, kok nggak bisa ada penerbangan dan sebagainya. Tapi kemudian manajemen mencari cara supaya bisa tetap produktif gitu ya. Akhirnya kita coba shifting ke kargo. Karena kalau kargo tuh lagi COVID waktu itu malah bagus. Karena semua orang nggak ada yang belanja ke swalayan kan. E-commerce mereka ya. E-commerce mainnya, beli odol aja pakai e-commerce gitu. Kira-kira gitu. Jadi di akhir-akhir tahun itu kita akhirnya bisa bangkit dengan kargonya gitu. Kira-kira gitu dulu ya. Nah, berarti dari tahun 2000 Maret 2020 berarti 2020 terakhir. terakhir. Nah, itu untuk penerbangan, setelah itu kargo. Untuk penerbangan komersial tuh baru di bulan. Ya, komersial sebenarnya sudah ada di 2023, sudah berjalan gitu ya. Tapi memang masih umroh juga ada waktu itu, tapi belum rutin gitu. Tapi selama 2020 sampai dengan 2023 kita itu tetap open. Jadi nggak ada itu cerita bahwa bandara BIJB tutup misalnya, nggak ada. Jadi bandara itu kalau mau tutup ditutup beneran ya gitu ya. Jadi kalau bandara ini nggak seperti warung kelontong. Kalau Teteh mau tutup warung ya udah tutup aja sendiri. Nggak bisa. Kalau bandara kita itu begitu kita tutup harus notem, namanya notem. Jadi kita menginformasikan kepada seluruh bandara sedunia. Karena mereka kan terkoneksi. Nah, jadi misalnya nih ada penerbangan dari mana gitu ya. Meskipun bandara kita kemarin tidak ada penerbangan di bandaranya, tapi bandara ini harus siap menerima ketika ada emergency untuk mendarat atau emergency untuk bisa take off gitu. Jadi
nggak ada cerita bandara ini tutup. Maka tetap operasional kita harus keluarin semua biaya-biaya itu. Kira-kira itu sih. Oke. Nah, kalau sekarang nih di 2023 berarti penerbangannya tuh dari BIJB tuh yang udah buka rutenya apa aja, Pak? Jadi 2023 ini tahun yang harus kita syukuri bersama ya, terutama buat BIJB, di mana semua stakeholder membantu pengembangan kembali BIJB. Jadi kalau kita bilang tadi kita tetap buka, makanya pada saat kita disuruh terbang haji di tahun 2023 kemarin, itu tahun perdana kita terbang haji. Gitu. Jadi udah siap ternyata. Padahal sebetulnya BIJB itu 2020 pun sudah dinyatakan sebagai bandara embarkasi haji. Jadi 2020 sudah ada ketetapannya tuh BIJB siap untuk terbang haji, ternyata kalah dengan COVID. Jadi akhirnya nggak ada terbang tuh. Nah 2023 penerbangan kita yang haji itu juga alhamdulillah sukses, 25 kloter. Jadi kurang lebih 9.800 jamaah kita bisa terbang. Nah kalau sebuah bandara bisa menerbangkan jemaah haji, itu sudah mengindikasikan fasilitas bandaranya itu sudah keren. Karena apa? Karena bandara internasional ini yang bisa berangkat haji itu dia harus mendapatkan sertifikasi, mendapatkan uji kelayakan dari otoritas GACA namanya, ya, jadi General Authority Civil Aviation dari Saudi. Gitu. Kalau saya bahas sedikit tuh pada saat GACA waktu itu lakukan assessment ke kita, hal-hal kecil aja jadi temuan. Misalnya gini teh. Ruangan podcast ini udah bagus nih. Begitu diukur ternyata AC-nya kurang dingin. Itu minta ganti dia. Jadi waktu itu kami ada ruangan untuk naruh zam-zam. Itu diminta untuk tambah aja AC-nya itu. Nggak bisa dengan seperti itu. Jadi akhirnya kita tambah. Nah saya membayangkan ya, kalau hal kecil itu aja mereka concern, berarti terhadap hal-hal besarnya udah don't worry. BIJB udah oke banget. Ditambah lagi pada tahun yang sama kita menerima pesawat terbesar di dunia teh. Kalau teman-teman tahu tuh ada yang namanya Antonov ya. Jadi Antonov ini begitu mendarat di Kertajati itu jadi momentum luar biasa. Bandara lain banyak yang nggak bisa nerima tuh. Kenapa? Pertama, jadi si runway-nya kurang panjang misalnya. Nah Kertajati itu panjang, memungkinkan untuk Antonov mendarat dan sudah dibuktikan. Lalu kemudian asal kita juga informasikan bahwa ketebalan betonan itu berpengaruh terhadap bisa nggak nerima dia untuk mendarat gitu. Dan ternyata kita waktu itu bisa. Jadi kalau sudah Antonov masuk ke satu bandara itu sudah mengindikasikan bandara itu udah oke banget secara facility. Itu ya. Berarti ini juga membuktikan lebih jauh kalau BIJB itu bandara yang sangat siap, bahkan dari sebelumnya pun sebelum haji pun sudah siap, sebelum menerima haji pun sudah siap untuk beroperasi gitu. Betul. Dan tujuannya itu sudah bisa internasional bahkan langsung. Ya, betul. Memang namanya kita sudah internasional kan gitu, ditetapkan sebagai bandara internasional. Intinya tadi kalau sudah bisa berangkat haji, udah bagus deh gitu. Jadi standarnya itu sudah memenuhi gitu. Karena kan ketat banget tuh kalau mau haji itu. Beda sama penerbangan internasional biasa. Gitu. Nah, kita ngomongin fasilitas bandara nih. Kalau misalkan di BIJB ini sekarang fasilitas bandara tadi tentang yang bisa mendukung haji itu udah ada kan. Nah, kalau selain itu nih fasilitas bandaranya itu apa nih di BIJB sekarang? Iya. Jadi stakeholder bandara ini banyak. Jadi mulai dari misalnya ada imigrasi, ya kan. Kemudian ada balai karantinanya. Gitu kan. Itu harus ada. Kesehatan pelabuhan itu ada. Jadi di bandara ini ada kantor-kantor itu. Jadi ada imigrasi, ada ya CIQ lah kita nyebutnya CIQ, Custom, Immigration dan Quarantine. Jadi stakeholder itu yang kemudian harus hadir di bandara untuk mensukseskan penerbangan internasional. Nah, itu yang sifatnya stakeholder. Lalu kemudian juga perlu kita infokan nih, yang di bandara ini karena stakeholdernya banyak sebenarnya, maka kita juga mungkin baru tahu kalau Teteh misalnya lihat bandara pesawat tuh nggak bisa mundur kan, benar ya? Nah dia harus pakai pushback tuh. Nah untuk mesin khusus atau mobil khusus untuk pushback itu disediakan oleh satu stakeholder lain, bukan oleh maskapai, bukan oleh bandara pula, tapi ada stakeholder lain yang terlibat. Lalu kemudian untuk ngangkut kargo dari terminal kargo ke terminal
ke apron kita, ke parkir pesawat juga itu ada stakeholder lain yang terlibat. Jadi begitu banyak stakeholder yang terlibat di bandara ini. Nah, itu semua BIJB sudah punya. Nah, barulah yang lain-lain yang penting yang harus ada di bandara ya pastinya terminalnya bagaimana tuh. Kita terminalnya sudah keren lagi gitu karena emang bandaranya besar, kapasitasnya juga 5,6 juta penumpang per tahun. Jadi itu besar sekali. Jadi 5,6 juta itu kalau kita pengen dinilai kategorinya A secara servis. Tapi kalau kita mau agak maksain itu bisa sampai 12 juta. Tapi kita dinilainya C gitu. Jadi kurang bagus. Tapi tentunya ketentuannya kita inginnya tetap di standar A gitu di 5,6 juta gitu seperti itu. Makanya kalau teteh ke bandara nih sekarang penerbangan kita rata-rata 1.600 kalau di setiap hari ya itu 1.600 itu 1.600 di rata-rata tiap hari. Tapi kalau teteh datangnya Jumat atau Minggu itu mereka di angka 2.400 sampai 2.600. Tapi nahnya sih gak sepi. Iya. Karena bandaranya gede. Nah, betul. Gitu. Coba dibawa ke ruangan ini. Kan jadi pas sedek-sedek gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Itu 5,6 juta itu jaraknya 14 meter dari orang satu ke orang kedua. Jadi kalau ini Akang sama saya, Teteh sama saya ini kan cuma semeter kurang. Itu 14 meter. Nah, itu baru kerasa bandaranya sudah full segitu, Teh. Nah, sekarang kan gede banget itu bisa berapa ratus meter kali gitu. Ya, luas bandara kita 96.000 meter. Jadi 9,6 hektar. Jadi kalau jalan mah lebih lah dari 6.000 kaki, 6.000 langkah maksudnya. Gitu. Cukup itu untuk bisa olahraga tiap hari. Betul. Berarti Bapak sering juga dong Oh olahraga? iya dong, itu. Kan diukur. 10.000 setiap hari. 10.000 nih gitu. Gitu deh. Kemudian yang lain lagi misalnya tadi terminalnya ya. Lalu kemudian di terminal juga Teteh bisa bayangkan ya di domestik misalnya kapasitas seatnya sampai 600. Itu ada 600 kursi tersedia. Di internasionalnya ada 800 kursi. Gitu. Jadi fasilitas kita sudah menurut saya sih sudah cukup memadai ya buat sebentar saya ini cek. Nah, kemudian nih yang juga kita disediakan musola misalnya ya. Musolanya di lantai 3 nih yang kita keberangkatan nih. Kan kita tuh dibagi 2 di bandara kita. Jadi kalau sobat pantas ke Kertajati jangan salah. Kalau mau berangkat jangan di lantai 1. Nah, itu langsung ke lantai 3 ya, ke atas dulu. Nah, di lantai 3 itu baru nanti tinggal pilih ada 2 gerbang. Gerbang internasional tuh yang pertama, nanti geser agak lebih jauh itu ada 2 gerbangnya domestik. Nanti begitu masuk, nah itu masuk ke lantai 3. Siapa sih yang bisa ke lantai 3? Ini semua masyarakat bisa. Jadi nggak terbatas yang mau terbang aja, gitu ya. Lalu kemudian ada pertanyaan, Pak, boleh nggak sih masyarakat biasa datang ke bandara? Ya boleh. Di bandara ini kita punya banyak tenan yang di Kertajati atau di Majalengka belum ada. Misalnya gitu ya, tadi Rotio kan nggak ada. Didinya mah ayah. Janji jiwa kan gitu ayah. Di Majalengka mau hoyong jajan itu datangnya ke bandara dan itu sudah dipersilahkan karena lantai 3 ini terbuka. Di situ juga ada di Kranasdan yang support kita jualan batik, jualan kerajinan, jualan apa segala macam. Ya, sekarang kita lagi merencanakan nanti mau kan kemarin yang bukan merencanakan malah sudah terjadi. Kemarin kita pameran misalnya. Beberapa bulan lalu kami ada pameran mobil juga. Di situ, di lantai 3 loh itu. Mobil-mobil tuh didatangkan. Saking gedenya ya bisa masukin mobil. Mobilnya dipajang di dalam situ sama di luar itu. Itu mobil beneran dong, mobil beneran dong. Sebenarnya kalau untuk kegiatan kayak kemarin Gias gitu, kan Gias di Sudirman kemarin tahun depan Kertajati aja kali gitu boleh. Buat panitianya mungkin ini bisa jadi suggestion yang bagus. Iya, ini saya dalam waktu dekat kita lagi rencana, tapi baru rencana ya. Kita mau datengin 10.000 orang untuk konser. Konser jadi apa kita nih? mau ada konser. Kira bulan Februari rencananya nanti konsernya. Jangan disebut dulu atuh. Ya pokoknya kalau dia datang, nah kalau dia datang biasanya katanya itu 10.000 minimal yang nonton. Gitu. Waduh. Enggak. Itu band lokal, tapi papan atas. Wah, seru banget nih. Ya. Bulan Februari ya berarti Sobat Pantas. Nanti ditunggu dipantengin di medsos BIJB. Nanti siapa tahu ada info tentang siapa ini gestarnya. Lagi ya saya tambahin nih. Iya, boleh dong. Jadi si Bandara Kertajati itu nggak akan kehujanan.
Kalau Anda turun atau naik di Bandara Kertajati, sebab masih banyak bandara yang teteh kalau turun dari keluar dari bandara mesti jalan kaki, terus pakai payungnya lepas dah angin kan, kehujanan basah kan tuh lucu gitu ya. Itu satu. Kemudian kemarin saya merasakan sendiri, saya dari Kuala Namu mendarat di salah satu bandara, nah saya nggak boleh sebut dong, itu turun suruh jalan kaki. Waduh. Kebetulan hujan rintik-rintik kan romantis, ya. Tapi anggar basah tas makan gitu kan, omongan. Oleh-oleh rusak nanti gimana? Di Bandara Kertajati tidak terjadi karena begitu kita mendarat itu sudah ada view bridge, ada garbarata yang menyambut kita, ada 4 garbarata yang bisa dimanfaatkan. Jadi enak gitu. Jadi langsung masuk lorong ke garbarata itu, jadi aman gitu. Kira-kira itu gambarannya. Gitu. Hebatnya Kertajati misalnya seperti itu. Lalu kemudian juga check-in counternya juga banyak, ada 24 untuk domestik. Check-in counter tuh yang kita kalau datang gitu, jadi antrinya nggak panjang-panjang karena ada 24 check-in counter. Gitu. Bandara lain paling berapa yang ini? Sama ada ini kan self check-in. Ya self check-in kan, juga ada, bener check-in. banget, Ya, betul. Yang paling Ya self menarik check-in membantu sekali, tapi sekarang ada online check-in yang lebih Yang sangat lebih membantu betul. gitu. Iya, bener, Kalau bener, self bener. check-in di sana ya oke gitu ya, itu keren sebagai fasilitas, tapi ternyata online check-in ini bisa dari rumah gitu. Oke, mungkin begitu. Oke ya. Terus, nah ini itu fasilitas berarti di BIJB tuh. Nah ini juga jadi kita semakin tahu fasilitas BIJB tuh selain dari untuk pesawatnya juga udah tadi ada 4 garbarata yang untuk betul. penumpang juga, pesawat yang besar bisa masuk gitu kan. Terus bahkan ada khusus ruangan tadi untuk air zam-zam juga. Oh iya. Itu juga Kalau lagi haji. Kalau lagi haji itu Betul. berarti kan fasilitasnya udah sangat-sangat lengkap gitu. Jangan lupa ada lounge juga yang VIP-nya. Oh iya, nah itu kita harus tahu. Oh, lounge VIP. Datang atau ke sana. Oh iya. Terus Pak. telepon saya kan gitu. Kita Nggak cobain dia- lounge-nya Kita gitu boleh ya kan. nanti Harus. kita kesana ya, kita coba. Nah, jadi VIP lounge-nya juga bagus banget ya, standarnya memang internasional karena itu mitra kerjasama dengan kita. Jadi bukan bandara yang menyediakan, jadi mitra yang bekerja sama dengan kita. Mereka sewa aja di kita. Tapi kan kita jadi jadi punya sekarang lounge-nya mau ada 2 nih, ada Premier Lounge yang dari saya jadi lupa tuh namanya. Premier Lounge dia nyebutnya gitu ya, sama satu lagi Just Lounge itu, sama satu lagi juga lagi dibikin satu lagi itu saya lupa apa ya. Lagi dibikin sih, jadi lupa saya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi Tapi ada kan, 2 ya, gitu. itu another information juga kalau ini bahkan udah ada Premier Lounge untuk Betul, penumpang yang VIP ini, yang ya. VIP ini kan kayak wah. Tapi nggak di VIP Kertajati. banget harganya mah. tetap. Harganya mah seharga tiket Bandung Kertajati lah. Tuh, Murah kan. banget. Ya ampun, boleh Murah banget kalau misalkan ke sana dicobain langsung kan asik benar, ya. benar. Nah, terus sekarang nih selain kita udah tahu bandaranya, caranya ke Kertajati tuh ada apa aja nih moda transportasinya tuh? Ini yang dahsyat nih ya, Pemprov Jawa Barat ini masya Allah luar biasa nih ya. Jadi Pemprov Jabar itu bersama dengan Dinas Perhubungan ini sangat concern membantu kita dalam hal aksesibilitas. Pemerintah pusat juga demikian, makanya Tol Cisumdawu itu secara planning pada saat kami menyusun FS itu dulu kan seharusnya begitu bandara selesai Cisumdawu selesai. Tapi ternyata bandara selesai Cisumdawunya menyusul selesainya. Menyusulnya beberapa tahun kemudian. Jadi 2018 begitu kita mulai operasional di Mei, maka seharusnya pada saat itu memang Cisumdawunya sudah nyambung juga. Tapi karena ada satu dan lain hal, maka tertundalah penerbangan itu sampai akhirnya sekarang. Nah, kita kan baru penerbangan penuhnya di Oktober tanggal 29 kemarin. Nah, untuk bisa ke Kertajati kok yang cerita Cisumdawu doang, soalnya memang itu market yang paling besar. Jadi market Kertajati ini banyak dari Bandung. Terus terang saja dari Bandung banyak, tetapi ternyata begitu ada penerbangan Kuala Lumpur menggunakan Air Asia Berhad, maka ternyata keinginan masyarakat untuk terbang dari Kertajati itu luar biasa. Beberapa kali bahkan hampir setiap penerbangan Air Asia ini yang ke Kuala Lumpur di hari Rabu dan Minggu itu hampir penuh terus. Bahkan pernah pada saat kita ada kunjungan pemerintah ke sana sama anggota dewan itu pas 180. Jadi itu udah kayak umroh yang